فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 139, betul ya? Ayo. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu taala, mu'akhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Menjadi yaitu apa? Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Ini sebelum turunnya ayat-ayat mawaris. Dan sebelum turunnya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ketika awal-awal apa? Ketibaan Nabi di Madinah sehingga menjelang perang Badar ada persaudaraan yang khusus. Walaupun jelas innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu saudara. Tapi ini dulunya untuk menggantikan hilf, yaitu sumpah kesetiaan di masa jahiliyah dulunya. Nah, kemudian persaudaraan ini dihapus oleh Nabi SAW setelah turunnya ayat mawaris dengan menggunakan ayat yang umum. Mukmin sendiri sudah saudara, tak perlu dikhususkan ini saudaranya itu. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala, hadis Anas, qadima alaina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tiba ke tempat kami, dan jelas ketibaan Abdurrahman bin Auf ini dalam keadaan Anas bin Malik masih usia 10 tahun. 10 tahun sudah sangat pandai, mampu mengenali situasi, mengenali perbuatan Nabi dan seterusnya. Wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Dan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf muhajirin dan Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansor. Dan dua-duanya minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam. Sa'ad bin Rabi' nanti wafat, terbunuh pada waktu perang Uhud. Wa kana katsiral mal. Sa'ad bin Rabi' hartanya banyak. Faqala Sa'ad mengatakan, qad alimatil ansar anni min aksariha mala. Orang-orang Ansar telah mengetahui bahwasanya saya termasuk orang Ansor yang paling banyak harta. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk apa? Menjadikan agar Abdurrahman bin Auf tidak khawatir. Engkau memberikan pada saya, nanti engkau bagaimana? Oh, jangan khawatir, saya sendiri sudah terkenal kaya, engkau jangan khawatir. Sa'uqsimu mali baini wa bainaka syatroin. Saya akan membagi harta saya antara saya dan engkau menjadi dua. Ini siapa yang mampu seperti itu? Ini keimanan para sahabat. Walimra'atan, oh ini lebih dahsyat lagi, gimana itu? Saya memiliki dua istri. Fangdur a'jabahuma ilaik. Bukan yang tua untuk mula, bukan. Lihat siapa yang paling kau sukai. Fa'utalliquha, saya akan mentalaknya. Hatta idza halat tazawwajtaha. Kalau dia sudah halal, nikahi dia. Ini keimanan yang tak mampu kita membayangkan. Kita lihat bintang di langit itu. Ini memang keimanan hebat sekali. Kalau orang-orang biasa mungkin malah berusaha merebut istri orang lain, mengurat istri orang lain dan seterusnya di pasar-pasar, di kedai-kedai itu. Sudah tahu ini istri orang masih diurat juga. Nah, jelas lain antara sahabat dengan orang biasa, memang sangat lain. Biasa yang jahat tentunya. Banyak kes-kes seperti itu di beberapa negara. Akhirnya istrinya jadi semakin tak suka dengan suaminya karena ada yang lebih hebat di pasar, saya jumpa tuh. Na'udzubillah. Kemudian faqala Abdurrahman barakallahu laka fi ahlik. Semoga Allah memberkahi untukmu di dalam keluargamu. Ini tidak memanfaatkan kesempatan. Ini sudah dihalalkan ke saya, bolehlah tak. Yang tadi dermawan, yang ini menjaga kehormatan diri sendiri. Falam yarji yauma idzin hatta afdala syai'an. Nah, ini sayangnya beliau mengambil riwayat yang terpotong. Kalau riwayat yang lain dalam Bukhari juga dan juga dalam Muslim, ini muttafaqun alaih kan?
Coba kita lihat. Ada riwayat yang lebih panjang dan lebih sesuai sebenarnya. Oh, beliau mengambil yang riwayat Bukhari. Ada yang riwayat lebih panjang di Bukhari juga, cuma ana lupa Muslim juga atau tidak. Yaitu beliau mengatakan, semoga Allah berkahimu pada hartamu dan keluargamu. Dulu nih ala suqikum, tunjukkan kepada saya pasar kalian. Nah, beliau ingin bekerja sendiri, tidak perlu sampai menyusahkan saudaranya itu. Baik, kemudian baru disebutkan, tidaklah beliau pulang, kemudian tidaklah beliau kembali dari pasar pada hari itu, sehingga afdala syai'an min saman wa aqid, membawa kelebihan dari saman dan aqid, menjual tahu-tahu dapat untung dan masih ada sisa modal lagi. Falam yalbas illa yasira, kemudian tidaklah beliau tinggal dalam situasi tadi berniaga setiap hari, hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi wadarun, bagusnya apa? Tanpa koma. Wa alaihi wadarun min sufrah, dalam keadaan pada dirinya, kata Al-Hafidh, mungkin di wajahnya atau mungkin di tangan atau mungkin di pakaiannya ada suatu warna kekuningan, mungkin apa, kena bedak istrinya atau yang seperti itu. Baik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahyam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ada apa ini? Disebutkan dalam catatan kaki, wahiyya kalimatun yamaniyah, pakai bahasa Yaman. Maknaha mahadha, apa ini? Kenapa ada kuning-kuning milik apa itu biasanya bedak wanita? Nah, dia cerita, faqala lahu, kemudian qala tazawwajtu imra'atan minal ansor, saya menikahi seorang wanita dari Ansor. Wajar namanya apa, baru hari-hari pertama, sehingga apa ya, kena bedak istri biasa waktu. Baik. Faqal masuk ke talaha. Nah, ini menunjukkan tafakutnya Amir, menunjukkan apa, tafakutnya waliyul mukminin, yaitu memperhatikan kemaslahatan mereka. Kayak engkau kawin, engkau sudah memberikan hak istrimu belum, yaitu mahar. Maka dia mengatakan, wazna nawatin min zahab, ya saya berikan kepada istri saya emas seberat biji kurma. Berapa gram kira-kira, ya tak tahu. Al-muhim, ini jahit, apalagi di masa itu, jelas ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Au nawatan min zahab, yaitu memang satu biji emas, yaitu emas sebesar biji kurma. Nawah ini biji kurma. Faqal aulin walau bisyah, buatlah walimah walaupun dengan kambing. Lalu para ulama berselisih pendapat, istilah walau ini biasanya menunjukkan minimalnya demikian, tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan walimah boleh lebih murah dari itu sesuai kemampuan. Nabi pun walimahnya untuk pernikahan beliau dengan Sofiyah bintu Huyai adalah sekitar dengan saman dan akid saja. Menunjukkan ini bukan batas terakhir, yaitu dengan kambing. Kalau tak mampu boleh dengan kelinci, dengan arnab, atau mungkin dengan apalah ya, Allah Ta'ala mudahkan. Ini beliau menukilkan dari Sahih Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berarti sisi pendalilannya apa yang diinginkan di sini, yaitu ta'awun, menghidupkan ruh ta'awun. Ta'awun yang mana ini ya, yang tadi antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi'. Kemudian ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ba'atsa ila nisa'i. Kemudian beliau mengirimkan utusan kepada para istri beliau. Nah, dalam riwayat yang lain ini mengatakan anni majhud. Dalam riwayat yang lain kata Al-Hafidh, yaitu dia adalah Abu Hurairah sendiri, datang kepada Nabi sebagai tamu karena datang dari Yaman, mengatakan saya sudah sangat kelaparan. Majhud artinya adalah ja'i', kelaparan. Baik. Kemudian Nabi mengirimkan utusan kepada para istri beliau. Disebutkan di situ, kami waktu itu ada 9 rumah, yaitu 9 keluarga. Fakulna, semuanya menjawab, ma ma'ana illal ma. Dalam riwayat yang lain, apa itu? Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ma'ana illal ma. Demi zat yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah,
tidak ada yang kami miliki kecuali air. Allahul musta'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhummu aw yudhifu hadha? Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang mau menggabungkan atau menjadikan orang ini sebagai tamu? Dalam ayat yang lain, dhaifa Rasulullah SAW, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah SAW? Faqala rajulun minal ansar ana. Maka salah seorang dari Ansar mengatakan saya. Nah, ini ta'awun. Dalam riwayat yang lain kata Al-Hafidh, dia adalah Abu Thalhah dan keluarganya itu. Abu Thalhah keluarganya berarti siapa? Itu ya, Ummu Sulaim ya, ibunya Anas. Fantalaqa bihi ila imra'atih. Lalu Abu Thalhah ini membawa tamu tersebut, yaitu Abu Hurairah, untuk membawa pulang ke keluarganya. Faqal akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Thalhah berkata kepada istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Ini khilaf besar di dalam syarah. Tapi Al-Hafidh beliau mengambil dari riwayat yang banyak dan mentahqiqnya, kesimpulannya yang betul memang ini adalah Abu Thalhah sebelum beliau kaya waktu itu. Memang nanti beliau dapat harta banyak, Allah memberikan kemuliaan. Nah, sekarang sedang dicabar, diuji. Muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma indana illa qutu sibyani. Maka istrinya menjawab, kita tidak memiliki apa-apa kecuali makanan asasi untuk anak-anak kecil saya ini. Sibyan itu masih baby, masih bayi. Faqal hayyi ta'amak, persiapkan makananmu itu. Walaupun makanan bayi, yang penting apa? Enggak masalah, masih boleh dimakan oleh orang besar. Wa asbihi sirajat, dan nyalakan pelitamu. Jadi ada catatan kaki tak di sini, yaitu auqidi, yaitu nyalakan, sebagaimana dalam Fathul Bari. Soalnya nanti lampunya dimatikan. Nah, sekarang dinyalakan dulu. Wa nawwimi sibyana, dan tidurkan bayimu itu. Idza aradu asya, apabila orang-orang sudah ingin makan malam. Fahayya atau amaha, lalu dia mempersiapkan makanannya itu. Wa asbahat sirajaha, dan menyalakan pelitanya, lentera atau apa. Wa nawwamat sibyanaha, menidurkan bayi-bayinya itu. Summa namat summa qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'at. Lalu dia bangkit, si istrinya ini. Istrinya pandai, boleh kerjasama. Seakan-akan dia ingin memperbaiki nyala lampunya. Kemudian dia memadamkannya. Mungkin bilang, oh silap lampu padam pula, aduh mana toslet lagi, oh nggak tahu. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Mulailah mereka berdua, suami istri ini, memperlihatkan kepada tamunya bahwasanya mereka ini sedang makan juga. Fabata tawiyain, mereka berdua bermalam dalam keadaan perutnya lapar. Tawiyain yaitu apa? Menahan perut karena kelaparan. Allahul musta'an. Lebih memuliakan tamu Rasulullah SAW daripada diri sendiri. Terus waktu itu belum ada apa itu GrabFood, loncat ke apa. Sekarang kita senang tinggal telepon, nanti tinggal sajil dulu lah hutang. Sekarang dulu jelas susah. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia sudah masuk waktu pagi, dia pun berangkat berpagi-pagi menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apa? Ya ikut sholat subuh atau keberangkatan khusus setelah itu. Faqal dhahikallahu lailah, pada malam ini tadi Allah gelak, Allah tertawa. Au ajiba, Allah merasa kagum. Min fi'alikuma, disebabkan oleh perbuatan kalian berdua. Allah kagum dengan para sahabat. Yu'jibu zurra, memang apa? Tanaman yang Allah tanam itu membuat kagum penanamnya. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayatnya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
mereka lebih mengutamakan orang lain, ada maf'ul bih yang tersembunyi, yuksirunal ghair ala anfusihim, melebihi diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri mengalami khasasah. Khasasah kata Ibnul Athir yaitu kelaparan, makna yang lain yaitu kemiskinan. Gak masalah, mau ini mau itu semuanya tepat untuk sebab turunnya ayat tadi. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Lalu ayatnya dibuat umum, bukan hanya untuk orang-orang Ansor. Barang siapa dipelihara dari kepelitan atau sifat kedekut jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Baik. Ini Al-Hasr ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ilahuna wallahu a'lam.